bisa menjangkau jaringan ini. Saya ulangi, kita saat ini berada di podcast Pemuda Muhammadiyah. Ini adalah podcast pertama Pemuda Muhammadiyah yang pada pembahasan pertama ini nanti kita akan berbicara, ngobrol panjang itu tentang pinjaman online. Nah, berbicara tentang pinjaman online, nah itu tadi kita sudah menyapa Mas Hadiono, itu adalah masternya apa pakarnya ya? Enggak. Bukan ya. Karena saya nggak pernah pinjam online. Online ya, Mas. Cuma memang hampir tiap hari ada orang konsultasi tentang pinjaman online. Oh iya. Baik. Jadi Mas Hadiono ini adalah pendiri CBR. Nah, nanti Bebas Riba Indonesia. Camp Bebas Riba Indonesia. Seperti apa nanti CBR, kita akan bicara panjang lebar juga. Kenapa berdirinya CBR gitu ya. Pusatnya di Purwokerto karena ini pendirinya Mas Hadiono ini. Selain pendiri CBR, Mas Hadiono ini juga adalah anggota Majelis Ekonomi ya, Mas Hadiono, pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Banyumas. Nah, tidak panjang lebar. Ini tentunya saya ingin menyapa Mas Hadiono dulu nih. Mas Hadiono ini aktivitasnya selain di CBR, nah nanti saya cerita CBR-nya nanti aja. Selain di CBR, apa ini sebenarnya Mas Hadiono? Saya termasuk kaum rebahan, Mas. Jadi saya hari ini lebih banyak main online. Game online? Enggak. Saya jualan online. Jualan online. Lebih banyak produk herbal. Iya. Selain itu saya juga ngelola ada 4 jasa ekspedisi. Gitu. Jadi itu yang untuk operasional kita berdakwah, karena luar biasa juga saya keliling kota, keliling ini ternyata biayanya juga lumayan. Itu sebagian besar ya pakai dana sendiri juga. Jadi memang kita harus disupport ekonomi juga. Ya. Baik. Itu biayanya luar biasa ya untuk keliling-keliling sampai Indonesia ya Mas ya? Sampai Merauke. Kalau ke timur sudah sampai Merauke. Ya. Banyak nih dananya. Pinjam kemana aja Mas? Ya, alhamdulillah kita di CBR, saudara-saudara di CBR banyak yang membantu untuk operasional. Iya. Gitu. Ya. Baik, Mas Hadiono, sebelum cerita pinjaman online ya, seperti tema yang diangkat oleh Pemuda Muhammadiyah pada malam hari ini, mungkin Mas Hadiono bisa cerita dulu nih tentang CBR, sejarahnya tentang CBR, kenapa kemudian Mas Hadiono mendirikan CBR. Monggo. Ya, terima kasih. Ini sebelumnya selamat malam kepada teman-teman dari Pemuda Muhammadiyah, terus semua anggota Camp Bebas Riba Indonesia seluruh Indonesia ini. Sebelumnya saya minta maaf untuk kota-kota Makassar, Kendari, Semarang, Jogja, Temanggung yang sebenarnya sudah dijadwalkan di bulan Juli. Juli saya harus ngisi seminar solunar, solusi lunas utang tanpa riba, tapi karena kondisi PPKM sehingga ini kita pending. Jadi kami mohon maaf untuk berapa kota itu kita belum bisa bersilaturahmi. Mudah-mudahan ke depan bisa bersilaturahmi. Harap bersabar anggota CBR ya. Yang berikutnya, Camp Bebas Riba Indonesia saat ini ada sekitar 100 kota di Indonesia. 100 kota ya, dengan pengurusan. Nah, pengurus Camp Bebas Riba Indonesia sudah ikut training. Kita training. Jadi training di Solunar. Solunar itu seminar 1 hari, yaitu dari pagi jam 8-an selesai jam 5 sore. Nah, setelah itu ada Camp Bebas Riba 2 hari 1 malam. Nah, itu juga tahapan yang harus dilewati. Nah, kalau Solunar dan Camp Bebas Riba 2 hari 1 malam biasanya gratis, Mas. Makan tempat dari kita yang nanggung. Luar biasa. Tapi ada beberapa kota yang karena memang kepengurusan belum siap dan lain-lain, memang berbayar. Tapi pengertian berbayar itu kita share, biayanya berapa kita bagi masing-masing. Jadi lebih kayak orang urunan. Hanya untuk ganti operasional saja. Lebih itu. Nah, nanti setelah itu
untuk pengurus ada yang namanya solusen. Solusen itu bagian kita latih bagaimana cara mendampingi orang, cara negosiasi dan lain di situ. Nah nanti setelah solusen ada yang namanya PIP, pelatihan ilmu pendampingan, jadi khusus sekalian. Nah itu. Nah saat ini setiap kota di CBR ada sekretariat. Nah sekretariatnya begitu pandemi seperti ini, pengunjungnya banyak banget. Yang datang ke tempat kita satu sekretariat itu kadang sampai 20 orang. Konsultasi, orang mau cerai, mau bunuh diri, mau jual ginjal, mau minggat, mau bunuh diri karena utang. Per hari itu Mas? Setiap hari satu kota baru. Satu kota. Kalikan berapa kota? Nah itu 100 cabang ya mungkin yang efektif 50-an lah yang setiap hari tamunya banyak. Nah gitu. Itu di sisi itu. Selain itu juga di CBR kalau hari Kamis Jumat itu ada sedekah nasi, itu hampir semua kota. Ada yang setiap hari Kamis atau Jumatnya 200 bungkus, ada yang sampai 1.500 bungkus. Solo Tigo itu 1.500 bungkus bisa sehari, pas hari Kamis atau Jumatnya. Terus nanti ada program M3, masyarakat memakmurkan masjid. Jadi masjid kita bersihkan, lampu-lampu yang perlu diganti itu semua dari donasi teman-teman CBR. Itu sedikit gambaran kegiatan di CBR. Nah orang yang sudah ikut acara kita paling tidak kita harapkan mereka jadi pendamping untuk dirinya sendiri dan teman atau tetangga dan lain-lain. Ya. Ini saya pengen tanya Mas. Ya. Mas Hadion ini mendirikan CBR, klub bebas riba. Camp. Oh ya maaf. Camp bebas riba. Nah, ini inspirasinya dari mana Mas? Inspirasinya dari mana? Apa karena ingin menolong orang lain ya, yang terlilit hutang itu? Atau awal mulanya sebenarnya ceritanya bagaimana ini Mas Hadion? Jadi saya awalnya dulu bekerja di lembaga keuangan. Iya. Tidak begitu lama, dari 97 sampai 2014. 2014 17 tahun. 17 tahun. Apa itu Mas? Ya. Nah, di proses itu yang namanya orang kerja di bank juga utang. Saya punya berapa bisnis, memang sejak kuliah saya sudah punya usaha. Nah, tahun 2014 saya resign, setelah resign semua harta yang saya peroleh itu tertipu, dibawa kabur teman dan lain-lain. Akhirnya saya bangkrut. Harus ngadepi debt kolektor, ngadepi tukang tagih dan lain-lain. Itu masa-masa sulit tahun 2014 sampai 2016, masa-masa sulit. Nah, dari semua harta sudah saya jual, utang masih 1,2 miliar. Jadi kalau orang lain ngomong, mari kita hidup mulai dari nol, disyukuri. Karena saya mulai hidup dari minus 1,2 miliar gitu. Nah, minus 1,2 miliar. Sudah nggak ada aset yang bisa dijual lagi. Karena di hadis riwayat Ibnu Majah, barang siapa berhubungan dengan riba, di akhir hidupnya adalah kemiskinan. Nah, sehingga harta yang saya peroleh dari kerja-kerja di perbankan ternyata dihabiskan dengan cara ketipu, dibawa kabur teman dan lain-lain lah gitu. Sehingga itu, nah terus di tahun 2016 karena proses hidup saya yang begitu panjang, sudah mulai banyak orang kok dengan proses seperti itu saya masih bisa hidup, masih bisa bertahan, masih bisa cengar-cengir, masih bisa tersenyum kayak gitu. Nah, banyak yang tanya ya, penasaran ya. Akhirnya konsultasi gimana sih cara bangkitnya dan lain-lain. Nah, dari situ karena setiap hari banyak tamu, akhirnya kita adakan sudahlah orang-orang yang mumetnya gitu kita kumpulkan. Karena apa? Yang namanya utang itu hal yang harus disegerakan dibayar Mas, karena kita nggak tahu umur sampai kapan. Jadi ini juga sambil meluruskan, camp bebas riba itu bukan kumpulan orang ngemplang, karena satu itu utang harus disegerakan, karena kita nggak tahu umur. Nah, dari situ akhirnya alhamdulillah ini berarti masuk tahun kelima kita sudah tersebar di 100 kota di Indonesia. Oke, sudah 5 tahun berarti sih ya. Anggotanya sudah berapa Mas? Kalau secara grup WA itu sekitar 12.000 Mas. 12.000. Kalau utangnya dikumpulkan ketemu triliun 20 triliun. Sekitar 20 triliun semuanya. Luar biasa. 20 triliun udah. Kalau yang itu hanya yang di grup WA ya. Itu sekitar angka itulah ketemunya. Nah, kalau untuk beli mendoan terus.
20 triliun beli mobil berapa ribu mobil itu. Apalagi beli duluan. Oke. Nah, terus awal mula kemudian punya ide, gagasan, tercetus bikin CPR. Nah, itu sendiri mulai dikelola sendiri atau kemudian ada teman-teman yang kumpul yang kemudian punya gagasan yang sama ikut, oh sepakat ayo kita berdiri ini, gimana? Jadi awal itu 2016 awal 2016. Saya sudah banyak orang datang, konsultasi dan lain-lain. Nah terus 2016 alhamdulillah dalam kondisi titik terendah, Allah itu memanggil saya untuk ibadah haji. Jadi ibadah haji itu kalau pakai logika manusia nggak ketemu, karena saya di posisi terendah berangkat haji, bawa duit hanya Rp50.000, alhamdulillah. Karena sampai di Solo saya masih dapat living cost, biaya hidup. Nah itu yang untuk benar-benar untuk hidup di Mekah, di Arab Saudi itu pakai living cost beneran, karena cuma bawa duit segitu, cukup. Nah kalau di budaya sini kan sebelum berangkat pengajian, saya nggak pakai pengajian, saya itu datangi satu persatu, kita pamiti. Mereka ngomong, wah ini haji yang benar ini pamit keliling, bukan dikumpulkan. Ya mereka nggak tahu bahwa saya nggak punya duit. Nah di situ. Nah setelah alhamdulillah setelah pulang haji, kalau nggak salah masih satu bulan apa 2 bulan berikutnya kita ngadakan camp bebas hibah yang pertama. Jadi ngumpulkan orang, peserta langsung di 250 orang mas. 250 berarti orang luar biasa ya. Di satu sisi bahagia, berarti bisa ngumpulkan orang. Di satu sisi sedih mas. Itu orang 250 orang kan ngumpet kabeh. Ini kan jadi ini yang bikin sedih. Itu sejawa lah. Mungkin karena peserta ada yang dari Jakarta, ada yang sampai Jember. Jadi merata ada satu dari Bengkulu juga. Jadi tetap akhirnya mewakili 20 itulah. Gitu. Nah, itu di bulan November itu yang pertama. Nah, dari situ ini dukungan teman-teman semua, teman-teman di wilayah Banyumas itu teman-teman, Mas kita sukseskan, sudah punya gimana caranya jalan, kita cari tempat yang murah dan lain-lain. Nah, itu awalnya di situ. Nah, teman-teman yang rumah makan yang memang kita dampingi sudah mulai keuangan stabil, Mas saya ikut donasi makannya. Ada yang donasi snack, ada yang jadi memang kebersamaan ya luar biasa ya. Biasa. Itu 250 orang itu. Iya. Orang punya utang semua mas. Iya. Kalau ikut nggak punya utang kesasar. Paling sedikit berapa, paling banyak berapa mas utangnya itu? Kalau yang pernah kita dampingi ya, peserta atau yang pernah kita dampingi? Yang pertama kumpul. Kalau pertama itu 8 miliar. 8 miliar paling 8 banyak miliar. Utangnya. Ya. Cuma gini mas, kalau kita bicara utang, kadang kita nggak bisa lihat nominal. Jadi contoh, ini kan cara bermain saja. Iya. Si A punya utang 9 miliar di satu titik. Ini contoh real di sama-sama satu desa. Punya utang 9 miliar di salah satu titik bank BUMN. Nah, sudah macet 2 tahun nih mas, 9 miliar. 500 meter dari tempat beliau, ada seorang ibu punya utang 5 juta. Tetapi di 33 bank plecit, bank harian itu mas. 33 bank harian, utangnya 5 juta. Nah, kalau saya tanya ke jenengan, kalau ditanya utangnya banyak siapa mas? Yang itu tadi 8 miliar. 9 miliar. 9 miliar. Ya, tapi yang 9 miliar ditagihnya cuma sebulan sekali. Sementara yang 5 juta itu di sehari yang nagih 6 sampai 10 orang. Wah. Pasti jenengan akan ngomong pusing ya. Yang utangnya banyak jadi yang mana? Yang 33 ya. 33 karena setiap hari yang datang 6 sampai 8 orang. Dan pusingnya ternyata berbeda. Utang miliaran itu dia masih bawa mobil mewah mungkin masih. Tapi kalau utang di bawah 5 juta untuk makan besok saja gimana? Bingung ya. Nah ini perbedaan di ininya. Nah kita kalau secara dampingi, secara mental, secara apa yang paling enak utang yang miliaran. Karena hanya merubah mindset, merubah cara bermain. Tapi kalau utang yang kecil itu untuk makan saja bingung. Jadi paling tidak
selain kita mendampingi juga nyangoni. Jadi yang konsultasi sering kita masih nyangoni, bawai beras, bawai uang gitu. Itu kalau yang utang-utang kena bank-bank kecil, bank harian. Ada yang utang tukang tambal ban, itu utangnya kalau nggak salah 150.000. 150.000. Pikirannya cerai dan bunuh diri. Karena dia setiap hari itu dapat duit sekitar 30.000. Untuk ngangsul hariannya sekitar 10.000. Berarti dia cuma bawa duit pulang 20.000. Begitu sampai buka sampai pintu rumah, istrinya langsung, "Mas, bawa duit tidak? Bawa uang berapa?" Seperti debt collector. Nah, sudah kayak gitu, bawa uang 20.000. Si istri langsung ngomel-ngomel. Nah, suami mungkin sudah bawa duit 20.000 saja, dia kan juga sudah malu istilahnya, masih diomel-omel. Jadi pikirannya sampai mau bunuh diri. Ya, itu utang kalau yang nomor itu 150.000. Ya. Tapi beda kalau utang miliaran, di dompet kan masih untuk makan di rumah, makan nasi ya. Gitu. Masih ada simpenan juga beli. Oke. Baik, Mas Adiano, kita nanti lanjut cerita sebenarnya. Nanti kita sekarang ngobrol tentang pinjaman online nih yang saat ini lagi marak lagi ramai itu pinjaman online. Saya juga pernah ditawari di WA untuk pinjaman online. Nah, ini kemarin ada ngobrol-ngobrol teman, ada orang punya pinjaman online sampai berapa aplikasi itu banyak banget ya. Nah, sebelum cerita itu mungkin kita pengen tahu dulu sebenarnya pinjaman online itu apa dan bagaimana sih, Mas? Ini lagi menarik sekali pinjaman online. Pinjaman online. Nah, kita mulai dulu dari ini dulu. Usia targeted orang kena pinjaman online dulu. Ini kan beda-beda. Jadi beda. Kalau orang selama ini yang diperbankan, terutama utang-utang lumayan tinggi, itu di usia 35 sampai 44, itu sekitar 24%. Jadi usia di sini nih usia yang paling banyak orang punya utang di usia ini. Ternyata 35 sampai 44 di usia ini. Nah, tapi kalau pinjaman online beda. Pinjaman online itu irisan terbesar di usia antara 25 sampai 34-nya malah. Nah, kalau di kredit perbankannya usia itu malah di ring yang ketiga. Jadi golongan yang ini. Nah, kenapa usia 25 sampai 34 yang paling besar? Karena di usia ini usia orang yang banyak pegang HP. Kalau usia 45 ke atas nggak begitu. Iya. Nah, pinjaman online menyasar di situ. Terus yang paling banyak dikena itu adalah ternyata di pinjaman online di ibu-ibu muda. Iya, usia-usia 25 sampai 34 yang usia-usia ibu-ibu muda. Nah, ini yang lumayan banyak saya amati di angka itu karena saya senang data ya, jadi saya sering nariki orang mumet di kisaran usia berapa kayak gitu mumet utang. Nah, ini data-datanya di kisaran itu. Nah, ini kisaran umur. Kalau secara jenis kelamin yang paling banyak tadi ibu-ibu ya, yang paling banyak. Walaupun tetap laki-laki ada, tapi persentasenya lebih tinggi di ibu-ibu. Sama kalau koperasi yang harian atau bank kecil yang harian itu malah boleh dikatakan 95% ibu di datanya ya. Nah, terus sekarang kita lanjut ke masalah pinjol. Mungkin bisa ditampilkan data pinjol yang resmi itu. Jadi pinjol itu nanti akan dibagi dua, legal dan ilegal. Legal itu berarti dia punya izin dari otoritas jasa keuangan OJK. Kalau nggak salah data per Maret yang punya izin itu hanya 185-an. Pokoknya di bawah 200. Di bawah 200 itu yang punya izin OJK. Sementara Kominfo itu sampai dengan Juni sudah menutup aplikasi pinjaman online ilegal sebanyak 3.193. Nah, jadi berarti banyak banget pinjaman ilegal. Nah, sehingga yang wajib nanti para ini yang pemirsa hari ini harus tahu dulu pinjaman online-nya itu kategori yang legal dan ilegal.
mana masuk yang legal apa ilegal. Nah, kalau kita sudah tahu masuk legal dan ilegal, nanti perbedaannya adalah di cara penagihan. Nah, kalau legal, dia akan mengikuti aturan OJK. Ya. Dengan mengikuti aturan OJK, dia cara penagihan dan lain-lain ada koridor hukumnya jelas. Jam penagihan dia hanya akan nagih antara jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Ya. Itu pun kebanyakan juga cuma sampai jam 5. Walaupun secara undang-undang perlindungan konsumennya memungkinkan sampai jam 8 malam. Nah, ini kalau legal. Legal ya. Ilegal itu semaunya mereka. Jadi 24 jam bisa seperti itu. Itu baru dari jam penagihan. Terus nanti kita juga bisa lihat dari cara penagihan WA. Mereka karena online nagihnya juga lebih banyak online. Nah, penagihan lebih banyak pakai WA. Nah, di sini nanti satu paket. Pinjol itu cuma satu paket dengan disebarkan data. Jadi ibaratnya kita berani ngambil pinjaman online harus siap dipermalukan. Karena apa? Pinjaman online itu tidak ada jaminannya. Sehingga yang bisa dilakukan oleh para tukang tagihnya dari pinjaman online adalah mempermalukan. Nah, ini itu yang di semua pinjol, baik yang resmi atau tidak resmi. sama, cuma nanti Sama beda. Perlakuannya agak pola induknya sama, tapi nanti di pola penagihannya beda. Nah, kita mulai dari awal dulu. Nah, Ini Mas Tangguh mau pinjaman online dan nanti kita ajari cara ngisi aplikasinya. kira-kira kalau menarik boleh Mas? Nah, kita mulai dari ini kan Mas Tangguh tadi di ini apa? Sering dapat WA atau SMS. Iya, saya beberapa kali penawaran pinjol. Nanti kan di situ ada muncul link. Begitu kita klik, nanti masuk ke aplikasi. Nah, nanti akan ngisi nama, alamat, nomor KTP dan lain-lain, data diri ibu kandung dan lain-lain, ngisi semua. Nah, setelah ngisi semua nanti kita ngupload foto, Mas. Jadi kita pegang ini, mohon maaf, ya. Misalkan ini KTP ini. Nah, misalkan ini KTP kayak gini, difoto. Nah, wajah kita sama KTP nanti dicocokkan sama mereka. Difoto nanti upload. Nah, setelah itu di aplikasi akan muncul apakah kami boleh mengakses semua kontak dalam nomor telepon Anda. Nah, secara normal jangan mau jawab iya atau tidak, Mas? Ya, gitu ya. Umumnya tidak. Umumnya dulu, tidak. Umumnya tidak. Iya. Dan itu gagal. Oh. Nah, setelah itu mau tidak mau harus mencet ya atau yes. Nah, begitu mencet yes, ya atau yes, semua nomor kontak HP Mas Tangguh itu sudah ke copy di mereka semua nomornya. Langsung semua nomornya di HP saya sudah kesimpan semua. Nomor HP. Misalkan 2000 nomor tersimpan semua. Wow. Nah, gitu. Kalau sampai di sini, Anda pasti nggak khawatir, baru pegang duit. Nah, masalah baru timbul pada saat tidak setor. Nah, sudah. Berarti sebenarnya kalau kita bicara pinjol, bunganya murah, Mas. 1% sehari. Ya kalau kali 30%, luar biasa. Makanya saya nggak usah pinjol Mas, saya pinjam Mas Dodi aja. Padahal ini kalau saya lihat data ya, data terakhir ya kalau nggak salah, kalau nggak data Maret, data Juni ya, portofolio pembiayaan pokok pinjaman online yang ilegal ya, kita nggak nyebut legal malah, ilegal itu di kisaran 18 triliun, Mas. Wow. Fantastis ya. Kali bunga segitu, kali bunga 30%, luar biasa. Berapa itu? Nah, dihitungkan Mas, berapa itu? Nah, beda kalau legal, dia suku bunganya masih tetap mengacu pada sesuatu OJK. Ya. Jadi itu keramahannya kan sudah berbeda dari suku bunganya. Iya. Nah, sudah. Terus kita melangkah ke penanganan apabila macet. Nah, apabila macet belum macet nih, kita bicara 1 hari sebelum jatuh tempo. Jadi pinjaman online itu jatuh temponya ada yang 7 hari,
ada yang 10 hari, ada yang 14 hari, ada yang 20 hari, ada yang 1 bulan. Maksimal berapa? Ada yang sampai 6 bulan. Kalau 6 yang bulan legal-legal biasanya agak panjang. Sampai 6 bulan. Sampai 6 bulan, sampai apa? Dan diangsur polanya jelas kalau yang legal-legal. Ya. Tapi kalau ilegal jarang. Ilegal rata-rata 1 bulanan Mas, paling lama. 1 bulan maksimal. 1 bulan. Iya. Nah, ini dari durasi. Iya. Terus berikutnya, misalkan kita ngambil yang 7 hari. Nah, yang 7 hari itu pinjaman 1 juta, terimanya sekitar 700 Mas. 1 juta Terimanya 700. Iya. Nah, nanti 7 hari mengembalikannya itu bisa ada yang 1.100.000, 1.200.000, 1.300.000. Coba deh, luar biasa. Cara utangnya mudah, tapi mengembalikannya sinuman. Nih, ini pinjol. Nah, ini kalau yang ilegal. Kalau legal sih biasanya durasinya lebih panjang. Ya. Nah, terus yang ilegal ini sekarang ini tren baru berapa bulan? Ini tren baru berapa bulan ya? Jadi belum ini. Misalkan si A pengajuan pinjol di pinjol B lah ya. Dia pinjam 1 juta. Cairnya bukan 1 juta di pinjol B, tapi bisa B, C, D, E. Ada 5 pinjol yang mencairkan. Jadi dia terimanya bisa 5 juta secara ini, walaupun terimanya 5 juta kali 700 ya cuma 3 juta. Cuma 3 juta setengah ya. 3,5. Tapi utangnya bisa 5 juta. 5 lebih juta. Ya. Nanti mengembalikannya 5 juta lebih. Dan itu dia tidak pengajuan di aplikasi yang 2 sampai 5 Iya. Nah, ini kan luar biasa. Mereka begitu uang masuk, ini kita nggak bisa mengembalikan. Ancaman mereka kembali lagi. Nagihnya nanti sebar data karena tadi data sudah kesedot. Nah, di situ. Nih. Terus yang berikutnya ini baru tren sekitar 3 atau 4 bulan yang lalu. Kalau misalkan si A pernah pinjam di pinjaman online ilegal, walaupun itu sudah 1 tahun yang lalu, tiba-tiba akan dapat pembiayaan, Mas. Tiba-tiba dapat pemberitahuan cair kredit lagi. Dikirimi uang Padahal lagi. tidak mengajukan dikirimi uang enak sebenarnya. Nah, tapi itu jangka waktunya 7 hari atau 14 hari atau 20 hari, dan itu langsung kalau tidak bayar, ancamannya adalah sebar data dan dipermalukan. Karena di pinjol itu yang bisa mereka lakukan ya hanya mempermalukan saja. Cara trik untuk nagihnya. Ini yang luar biasa. Nah, berikutnya. Apabila jatuh tempo, Mas, hari jatuh tempo, Ya. itu sudah dari pagi di WA, di telepon. Berapa kali sehari, Mas? Ya ada yang sampai begitu buka HP, tahu-tahu panggilan 70 kayak 70 ya. Pokoknya berdiri terus. Bangun tidur itu lihat HP tagihan gitu ya. Ini pinjol kayak gitu. Nah, ini kita coba lihat, mungkin Mas Dodi bisa nampilkan efek-efek pinjol. Nih, efek-efek pinjol ya. Jadi di cara penagihan pinjol ini efek-efeknya. Barusan saya sebelum ini acara live ini, saya share di grup-grup itu ada yang Pak, saya juga barusan dipecat dari tempat kerjaan karena Pinjol. setiap hari bos saya ditelepon oleh pinjol. Jadi dia ada kepentingan bisnis, Iya. tiba-tiba panggilan telepon dan dimaki-maki oleh DC. Akhirnya dia dipecat. Itu barusan saya dapat WA-nya sebelum ini live tadi. Malam ini nih Barusan. Dan itu kasus yang seperti itu lumayan banyak. Yang kemarin mungkin sebulan yang lalu yang guru TK di Malang ya, yang dipecat juga. Guru TK kalau nggak salah di Malang. Itu juga kasusnya kayak gitu karena kepala sekolahnya setiap hari diteror. Itu kasusnya. Terus setelah tadi ada yang dipecat, ada yang ditalak sama suaminya. Iya, itu karena apa? Keluarga suaminya di WA semua itu. Itu ada, itu berapa kasus, lumayan banyak. Nah, ini termasuk salah satu pemicu angka perceraian, Mas. Nah, ini cerita perceraian dengan cerita utang, ini kita cerita gini. Saya lihat hampir semua data di pengadilan agama di Indonesia. 75% faktor perceraian itu karena utang, Mas. Karena utang. 75. Ekonomi, tapi ekonomi kalau dibedah sebenarnya utang. 75%. 8% itu karena reuni, Mas.
reuni 8% itu jadi jangan keseringan reuni. Hati-hati reuni. Nanti medsos sekitar 7%-an gitu. Nah, dengan seperti ini pinjol juga salah satu memicu angka perceraian karena diutangi itu naik karena pinjol itu bikin naik ya, karena tadi malu akhirnya ditalak suami ini. Ya, terus ada yang cara penagihannya disuruh nari telanjang di rel kereta ya. Ada. Nah, itu nanti kalau mau seperti itu dianggap lunas. Gitu. Terus ada yang diiklankan, Mas. Jadi foto si ini diiklankan, dijual, ya itulah apa sih istilahnya, dijadikan seperti PSK. Cara ini terjadi di banyak kasus, cuma yang mencuat itu di Jogja sampai masuk ranah hukum. Jadi dari pihak itunya, tapi juga kendalanya apa? Ilegal itu kantornya nggak jelas, jadi mau dicari di mana nggak ketemu. Itu namanya juga ilegal ya. Saya pernah dampingi begitu konsultasi, terus beliau rumahnya di Banyuwangi, terus konsultasi kita kuatkan mental, tapi karena kita cuma dampingi via telepon, karena pada saat itu di Banyuwangi kita belum punya tim, akhirnya dia itu ke Bali, terus nggak hilang kontak, tapi sebelum ke Bali sempat pamit ke temennya, dia pokoknya yang penting dapat duit, mau jadi PSK. Itu karena untuk nutup hutang. Jadi iya, ya benerannya nggak tahu. Setelah itu kita lost kontak. Nah, itu karena kita memang pada saat itu belum punya tim di Banyuwangi. Banyuwangi ke Bali kan cuma nyebrang saja. Iya. Nah, terus efek yang lain mungkin masih yang tadi sudah dipecat ada. Nah, kalau disantet kalau pinjaman online selama ini hanya gertak saja, Mas. Jadi hanya ini gertak. Kalau ini mau kita santet gitu ya. Itu hanya kalau pinjaman online hanya gertak. Tetapi kalau arisan online itu benar-benar disantet. Ada itu, Mas, kejadian ini baru belum lama ini. Jadi kita dampingi orang di kota daerah baratnya Jawa Tengah inilah, di situ. Terus Jawa Barat. Terus ini yang jadi arisan kan gini, kan dia minta yang pertama, bulan berikutnya harus setor, dia baru setor sekali, keduanya nggak setor, berarti kan dia akan mengganggu yang urutan berikutnya. Nah, karena dia utangnya banyak, akhirnya nggak setor. Nah, si pengelola arisannya ngancam, kalau nggak setor akan saya santet. Ya dikira kan ini, ternyata apa? Setiap pekan si yang ini ke dokter itu mengeluarkan cairan dari perut. Jadi cairan apa ya istilahnya? Jadi disedot. Ada jalan berapa pekan, berapa minggu ya. Terakhir begitu dibayar, salaman sembuh gitu. Itu benar kalau arisan online. Cuma mungkin waktu hari ini kita tidak cukup untuk bahas pernak-pernik arisan online, karena arisan online itu mengerikannya ngeri-ngeri sedap sama ngeri-ngeri sedap dengan pinjaman online. Cuma ada beda segmen, ada beda cara bermain. Nah, nanti mungkin lain waktu kita bahas pinjaman online. Itu lebih lumayan sadis. Nah, itu sudah tadi efek-efek dari yang dicerai, dari pinjaman online. Nah, berikutnya cara penagihan nih, Mas. Ini yang kita memang harus siap di cara penagihan. Nah, cara penagihan di pinjaman online itu yang pasti itu mempermalukan. Itu poinnya. Karena mereka tidak bisa nagih, nggak ada jaminan, nggak mungkin ketemu ya. Ada kalau legal dia punya kolektor. Jadi nanti kalau legal akan sampai ke rumah kalau legal. Tapi ya prosentasenya nggak begitu tinggi. Kalau ilegal rata-rata tidak punya. Kenapa? Kalau ilegal kok sampai ada file kolektor. Jadi kolektor yang nagih langsung ya, bukan telecollection. Nah, kalau dia sampai nagih langsung, kita laporkan ke kepolisian, itu kan sudah masuknya, mereka sudah melakukan di OJK-nya, dia sudah menyalahi
menyalahi undang-undang perbankannya. Nah, sehingga itu bisa dijerat pidananya. Kalau bisa balik ke mereka ya. Balik ke mereka. Sehingga mereka kalau pinjaman yang ilegal tidak punya debt collector. Kalau mereka sampai nagih beneran sampai, ya sudah kita langsung cepat-cepat laporan ke polisi. Iya, kena mereka. Sehingga yang punya sampai ini yang legal saja. Nah, urutan penagihan tadi pas jatuh tempo, tadi sudah ditelepon nih Mas. Nah, besoknya kok kita nggak setor. Yang legal biasanya nagihnya masih sangat sopan. Kita di kontak kita itu cuma masih nagihnya gini. Tolong sampaikan kepada Bapak K, pinjaman hari ini sudah jatuh tempo. Sudah. Masih sangat sopan lah. Masih sopan lah ya, masih wajar. Iya. Tapi beda kalau yang ilegal sudah. Kalau hari ini tidak bayar sampai jam sekian, data akan saya sebar. Itu sudah mulai main kayak gitu. Ya. Terus kalau hari pertama, hari kedua, hari ketiga masih lumayan soft gitu. Hari keempat itu mulai kaki 4 mulai keluar Mas. Bahasa-bahasa binatang itu sudah mulai keluar di hari-hari keempat. Sudah mulai. Jadi ini kan gitu. Nah, itu pun bisa misalkan saya nggak kenal, tapi karena orang nyimpen nomor saya kan lumayan banyak ya, bukan saya public figure bukan. mereka biasanya nyimpen nomor saya cadangan. Kok sewaktu-waktu ada yang urgent, sehingga saya kan nggak nyimpen nomor mereka juga. Nah, tiba-tiba saya sering dapat SMS atau WA yang intinya Bapak Gaduh ini, jadi saya juga dimaki-maki di situ. Dimaki-maki. Padahal nggak pinjam ya? Nggak pinjam, cuma tadi pada saat pinjam nomor saya kan kesimpan di situ. Tolong sampaikan ke nasabahnya, namanya misalkan Asapa, kaki 4-nya di belakangnya, kayak gitu. Apabila nomor Bapak sebagai jaminan dari peminjam, tolong sampaikan kepada dia atau Bapak yang harus melunasi utangnya kayak gitu. Jadi seolah-olah saya itu penjamin mereka. Nah, itu yang namanya kita diadu domba dengan si nasabah. Itu polanya pinjol. Sadis ya. Nah, bagi yang tidak pernah berurusan dengan kayak gitu, pasti langsung akan nelpon temannya itu kan. Nah, di situ nanti ribut dan lain-lain, putus silaturahmi. Karena pemutus silaturahmi yang paling ganas adalah utang. Itu betul di situ. Nah, urusan utang itu luar biasa. Terus ada berapa pinjol tertentu sampai 7 hari nih. 7 hari si nasabah nggak bayar. Nah, coba kita flashback ke diri kita sendiri. Kita kalau nyimpen nomor telepon biasanya supaya karena nama kan sama, misalkan Agus ada berapa orang, pasti di situ Pak D Agus, Bulik, Paman Agus, atau mungkin apa yang ada hubungan kekerabatan. Nah, pinjol itu biasanya bisa yang ilegal ya, kita bicara ini yang kita bahas lebih banyak ilegalnya, karena kalau legal sesuai aturan main lah, masih sesuai aturan main lah. Nah, itu yang nomor yang kelihatan saudara kan kita biasanya namainya satu nama ini. Iya. Dijadikan grup WA, Mas. Jadi grup WA dimasukkan oleh debt collector itu tadi. Iya, jadi paman kita, bude kita, paman, bude, mungkin keponakan, kakak, adik dijadikan satu grup. Nah, nanti ditagihnya di grup itu. Itu yang bikin geger satu keluarga di situ. Ribut sekeluarga. Tujuan mereka ribut apa? Ya mereka nggak bisa maksa lain kecuali mempermalukan, jadi keluarga bayar. Itu tujuannya kan di situ. Nah, ini jadi setelah tadi WA-nya kaki 4 keluar, terus dimasukkan grup. Nanti setelah grup keluarga kok tidak mempan nih, seminggu tidak mempan. Nanti grup kantor, Mas. Jadi pimpinan kita, terus karyawan kita, atau anak buah, atau teman-teman rekan kita yang di kontaknya mereka terdeteksi bahwa itu teman kantor, dijadikan grup, ditagihnya lewat grup. Itu. Nah, belum nanti pimpinan kantor setiap bolak-balik ditelepon. Coba, yang namanya pimpinan kan mungkin memang kerjaan secara fisik nggak begitu banyak, tapi dia kan harus mengkoordinir, harus telepon relasi dan lain-lain.
begitu sedang WA-an atau sedang apa ditelepon ini urusan utang anak buahnya. Nah, akhirnya lama-lama isi ya, enak gembletek ya istilah Jawanya. Nah, akhirnya imbasnya karyawan itu sampai dipecat. Itu banyak, malah bukan ada lagi, itu banyak kasus terjadi ya. Sudah sering-sering terjadi, banyak kasus sampai seperti itu. Nah, karena ya itu. Nah, nanti sebenarnya pinjaman online itu titik 1 pekan pertama itu yang memang pressingnya sangat kuat. Jadi telat dari 1 sampai 7. Nah, nanti hari berikutnya lebih ke pressing ke teman dan lain-lain. Jadi mempermalukannya itu. Nah, nanti pressing keluarga dan lain-lain di situ. Kalau sudah lewat 3 bulan, sebenarnya mereka sudah mulai kendor. Sudah cooling down ya? Sudah kendor. Karena kita namanya orang kerja nanti akan bicara tentang probabilitas, tentang tingkat kemungkinan bayar. Kalau orang sudah macet lebih dari 2 minggu, kemungkinan bayarnya sudah mulai semakin mengecil. Sementara tukang tagih kan kena target, Mas. Mereka akan nagih yang kemungkinan dapat duit dulu. Nah, sehingga apalagi kalau sudah lewat 3 bulan. Nah, kalau sudah lewat 3 bulan, kita biasanya sudah cara penagihannya sudah lebih jarang, malah frekuensinya sudah kadang sudah tidak setiap hari ditelepon. Sudah sangat turun. Apalagi kalau sudah direlakan. Ya, apalagi kalau itu masuk yang legal. Kalau yang legal itu malah kalau sudah lewat 90 hari sudah sangat frekuensinya sudah sangat jarang. Karena mereka sudah menghitung PPAP, pencadangan piutang aktiva produktif. Jadi sudah diperhitungkan menjadi bagian dari kerugian perusahaan. Itu secara akuntingnya seperti itu. Luar biasa. Jadi masih ingin ngambil pinjol enggak ini? Nggak benar tarik ya. Kalau lihat cara penagihannya, silakan yang memang mau uji coba asal uji nyali. Mentalnya itu kuat selama 3 bulan. 3 bulan ya. Nah, ini kasus yang umum nih, Mas. Ini kita nangani contoh salah satu member kita. Dia masih single, Mas. Cewek masih single. Usia 25-26an lah kalau nggak salah. Masih muda. Dia punya usaha bimbingan belajar. Awal bulan dia harus bayar tentor nih, Mas. Ceritanya harus bayar tentor. Nah, pada saat itu dia butuh kekurangan bayar tentor 2 juta. Nah, 2 juta. Nah, mau pinjam supaya tidak malu, paling gampang itu dari pinjol kan, gampang banget online. Ada yang tahu ya orang lain. Itu kan cuma berapa jam sudah cair, Mas. Paling lama 3 hari, paling lama. Tapi sekarang persaingan pinjol itu pinjaman online itu banyak sekali. Sejam cair? Ada. Nanti kan ada pinjaman online kan ada berapa, setiap perusahaan punya apa SOP-nya masing-masing ya, standar operasionalnya. Ada yang mensyaratkan pertemanan di phonebook itu di atas 100 baru bisa cair. Karena tahu nanti khawatir mereka di teror, jadi mungkin pada saat pengajuan pakai HP lain, pertemanannya dibuat sedikit. Tapi ada beberapa pinjol yang kalau di bawah 100 langsung ditolak, Mas. Tapi karena target, ada beberapa pinjol yang cuma 20 pun di ACC, Mas. 20. Jadi ini tergantung masing-masing ini perusahaan. Nah, dia itu ngambil yang ilegal, Mas, salahnya. Ilegal, butuh duit 2 juta. Akhirnya dia buka pinjaman online 3 masing-masing 1 juta. Cairnya 2.100.000, Mas. 2.100.000 cair nih. Bayar guru, rampung nih masalah hari ini, selesai, guru kebayar semua tendernya. Selang 14 hari, kalau nggak salah dia ngambilnya yang 14 hari yang semua ditagih. Nah, dia panik. Akhirnya dia harus mengembalikan 3 juta, karena satu pinjol itu ada yang kembali 1.100.000, ada yang 1.200.000. Jadi dia butuh sekitar 3.500.000, Mas, dari 3 pinjol. Akhirnya dia nggak punya duit nih.
buka 5 pinjaman online yang 1 jutaan. Cairnya 3,5. Cair langsung duit habis dimaki. Langsung dikembalikan. Bisa. 14 hari berikutnya jatuh tempo itu berarti 5 aplikasi. Satunya kembalinya ada yang 1.100.000, ada yang 1.200.000. Berarti 14 hari berikutnya dia harus mengembalikan sekitar 5.500.000. Nah, mau tidak mau dia langsung cair 8 aplikasi, Mas. Pengajuan 8 aplikasi pinjol. Berarti itu 1 bulan dia sudah punya utang 8 aplikasi. 8 aplikasi ketemu di 10 juta. Realnya dia hanya pakai 2.100.000 loh. Realnya. Nah, ini yang namanya debt trap, Mas. Debt trap itu buka pinjaman untuk membayar angsuran atau membayar pinjaman baru. Nah, kalau orang awam kayak kita ngomongnya gali lubang, ketemu jurang. Roma Irama itu gali lubang. Masih enak Roma Irama. Roma Irama kan gali lubang, tutup lubang, tutupnya. Ini gali semua nih. Gali semua. Gak ada yang buat nutup nih. Nah, itu. Nah, akhirnya dia itu jalan 3 bulan kena pinjaman online di 35 titik kalau nggak salah. 3 bulan 35 titik. Nah, padahal kalau kita fair ya, kita lihat urutan tadi yang saya jelaskan. Iya. Aslinya dia cuma pakai duit berapa sih? Hanya butuh uang 2.100 ya, 2 juta ya. Terima 2.100.000, 3 bulan bisa jadi utangnya 50 juta. Nah, ini bagi teman-teman yang mungkin ya ini yang ikuti acara ini ya, mungkin istrinya kena kayak gitu, kok bisa utangnya 50 juta, gimana ceritanya? Nah, yang seperti ini. Jadi jangan ngomong, istri saya itu habis 50 juta untuk apa saja. Nah, ini ternyata hasilnya cuma 2 juta Mas yang dipakai. Karena itu tadi debt trap-nya tadi. Itu memang ini sih ya. Iming-imingnya itu gencar banget, terus kemudahannya itu ya. Kemudahannya untuk mendapatkan pinjaman online itu, yaitu tadi hanya mengajukan 1 jam bisa ada yang cair. Siapa yang nggak tertarik itu? Mas Yaya tertarik ya? ini pembicaranya belum dikasih minum. Kalau saya kan sudah minum dulu. Saya tadi udah minum banyak lah. Yang punya tuan rumah. Tuan rumahnya tadi kelihatannya sudah ngopi nih. Sudah angkasa kelihatannya. Ini kopi angkasa ya sambil iklan itu ya. Kopi angkasa itu produknya di Kopi Angkasa miliknya Pemuda Muhammadiyah, karyanya Pemuda Muhammadiyah. Itu. Bukan pertanyaan belum. Mas, mungkin sampai solusi ini kan kita baru sampai ini lagi puncak-puncak. Caranya wayang kita begoro. Barangkali ada yang sudah mulai bertanya. Mas Dodi di sana sudah ada yang tanya ya? Oh, belum ada yang tanya. Silakan mungkin sambil bertanya. Ini saya masuk sampai nanti solusinya. Nah, kita mungkin mulai masuk ke sedikit gambaran solusi. Nah, ini mau tidak mau menyelesaikan ada 2. Menyelesaikan masalah hidup apapun namanya itu 2, iman dan strategi. Iman berkaitan dengan hablum minallah, dengan ibadah-ibadah kita. Strategi berkaitan dengan ikhtiar-ikhtiar dunia kita. Nah, kita mulai dari imannya dulu. Nah, apa yang kita lakukan di pinjol mau tidak mau harus kita akui bahwa kita saat ini adalah sudah bermain dengan riba. Nah, pada riba itu ada di Al-Baqarah 275 sampai 279, ada di Ali Imran 130 di situ. Memang sudah di ancaman riba dan lain-lain juga sudah diterangkan di situ. Nah, mau tidak mau penyelesaian masalah riba dalam masalah iman, menyelesaikannya juga dengan iman, yaitu kita yang harus kita lakukan adalah sholat tobat nasuha kalau kita memang sudah melakukan kesalahan dan tidak akan mengulang lagi. Cuma kebanyakan orang ya mumet kayak gini tobat, nanti butuh lagi pinjam lagi. Ini yang tidak benar. Tapi kita tobat dulu, tobat nasuha. Nah, kita benar-benar mengakui bahwa kesalahan kita di hadapan Allah, kita sholat tobat. Nah, nanti setelah sudah lakukan sholat tobat, perbaiki sholat fardunya. Jadi sholat 5 waktunya kita perbaiki dan tepat waktu. Nah, pengertian tepat waktu ya kalau yang laki-laki berjamaah di masjid. Kalau yang wanita bisa
nunggu iqomah dari masjid terdekat. Jadi tapi tepat waktu. Nah, terutama yang ibu-ibu ini karena sering di rumah kan sering lama. Kalau duhur nih, masih jam 12 lah. Nah, duhur kan sampai jam 2:30 misalkan. Begitu jam 1, lah masih jam 1, masih ada sejam kan ngulur-ngulur. Tapi begitu kita sudah jam 1, lah masih waktu. Begitu jam 1:05, tamu bulanan datang. Berarti dia sudah habis nih, nggak bisa melakukan duhur lagi. Nah, yang kayak gitu. Nah, ini sehingga semua harus tepat waktu. Terus kalau kita bicara sholat ya, apabila sholat kita bermasalah, maka hidup kita bermasalah. Jadi untuk memperbaiki di sholatnya dulu. Nah ini yang kuncinya. Ya. Ini nanti kapan-kapan kita bicara tentang ini. Masih aja ya. Tapi kita yang poin-poinnya saja. Ya. Nah setelah sholat diperbaiki, sholat rawatibnya juga. Sholat rawatibnya. Nah ini kejadian-kejadian lucu banyak mas kaitan sholat rawatib nih. Contoh nih, ini saya ada teman akrab nih. Ya. Begitu utangnya banyak, dia sholat 5 waktunya luar biasa. Sholat rawatibnya juga luar biasa nih. Sholat rawatib. Nah ceritanya itu pagi-pagi jam 5 pagi saya sudah di WA sama dia. Mas, aku hari ini dinistakan apa bro? Pokoknya saya jam 7 ke tempatnya jenengan lah, ngantar istri ke tempatnya jenengan. Ternyata kejadiannya apa? Dia setelah sholat subuh karena ingin sekali ibadahnya dinaikkan, dia sholat lagi mas. Sholat lagi. Jadi nah yang di masjid itu baru sholat subuh sih sholat apa? Nah ini. Iya. Nah jam 7 itu ke rumah kebetulan sibuk. Aku baru sholat subuh terus sholat maning. Nang tangganya aku dikira melu gafatar, udah lapor karo mertuaku, mas aku cek isi kok dinistakan. Nah ini real terjadi. Iya. Saking kepinginnya tobat nambah. Ya itu. Nah ini dia mau perbaiki sholat. Ada orang Patikaraja mas. Kalau orang Patikaraja dia imam musola. Imam musola dia punya pinjaman di 14 bank masjid. Bank harian. 14 harian. Sebenarnya yang pinjam istrinya, cuma kalau nagih kan akhirnya ketemu dengan dia imam musola. Kalau ngimami sholat maghrib, sholat isya kayak gitu, ayatnya sudah kebolak-balik sama. Kebolak-balik karena pada saat ngimami sudah nggak konsen. Pikirannya udah utang. Terus begitu 2 rakaat salam pas maghrib, 2 rakaat salam. Alhamdulillah kita dampingi, akhirnya semua ini kita dampingi walaupun tidak bayar, tapi belum bayar. Maksudnya yang namanya kita punya utang kewajiban harus disegerakan bayar. Tetapi kalau belum punya kita boleh meminta tangguh, meminta kelonggaran waktu. Nah setelah kita minta kelonggaran waktu, penagihan sudah nggak ada lagi. Alhamdulillah sholat maghrib kembali 3 rakaat mas. Jadi nggak perlu maksudnya bukan. Sudah dengan sadar ya. Sudah tenang. Nah, ini salah satu contoh efek-efek dari itu. Nah, tadi kembali lagi setelah jadi nanti sholat tobat, sholat fardunya kita perbaiki, sholat rawatibnya juga, sholat malamnya. Jadi sholat malam memang berat, sholat tahajud paling berat. Sholat malam, nanti sholat witir, terus coba kita mulai lagi baca Al-Quran dan lain-lain di sela-selanya. Terus ibadah-ibadah yang lain kita naikkan. Nanti akan muncul rizki itu datang dari arah yang tidak berbeda. Nah ini di sini. Ini penyelesaian secara imannya. Sebagian secara iman. Nah terus setelah itu kita berarti iman sudah kita perbaiki. Kita penyelesaian secara ilmu dunianya. Karena kewajiban manusia adalah ikhtiarnya. Nah ikhtiar yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu masalah keluarga dulu diperbaiki. Keluarga, hubungan keluarga dulu. Karena apa? Mau menyelesaikan masalah utang, masalah hidup, tapi begitu keluarga belum diperbaiki, yang bulat di sini nih. Nah, jadi keluarga diperbaiki. Nah, saya biasanya kalau bahas masalah family itu nggak lama sih, dari habis asar selesai sebelum duhur. Nah, kita habis asar sampai sebelum duhur. Ya, nginep.
Gitu. Nah, tapi kita ya hanya pokoknya saja perbaiki hubungan ini. Terutama misalkan anak laki-laki, cobalah minta maaf ke ibunya, ke bapaknya, keridoan dari orang tua. Mungkin ada dosa-dosa kita di situ. Nah, terus bagi istri, mintalah ridho suami. Ini karena apa? Mungkin si istri pada saat bekerja ikut bantu suami bekerja, ada hak suami yang terzolimi. Berarti bukan terzolimi. Hilaf lah ya, lupa ya, lupa ya. Kayak gitu. Nah itu yang harus diperbaiki. Minta maaf di situ. Kadang ada yang kita belum bicara tentang konsep rezeki, belum bicara apa. Ini rezeki sudah ngalir karena di keluarga ini sudah ketemu klop. Nah kita perbaiki di keluarga. Terus perbaiki di keuangan. Di keuangan ada yang namanya golden money management ini. Golden money management. Ini waktunya masih berapa lama nih? Setengah jam Mas, masih lama. Jam masih berputar setengah jam ya. Kita bicara golden money management. Mau tidak mau ini ikhtiar pilihannya. Nah, di golden money management itu sebenarnya rujukannya mengacu ke Quran surat Al-Baqarah 282, Mas. Jadi segala sesuatu itu harus tercatat. Nah, tercatat tentang utang, tercatat tentang apa? Coba mungkin jenengan keuangannya punya tercatat enggak? Sebulan pendapatan sekian, parkir sekian. Enggak pernah Mas, enggak pernah saya catat. Yang nyatetin Mas Dodi. Nah, ini yang namanya kita itu hampir semua orang sangat lemah di pencatatan. Saya itu juga baru melakukan pencatatan keuangan di 2019, Mas. Sudah bangkrut, sudah habis-habisan, sudah nggak punya apa-apa, baru mulai nyatet. Sudah nggak ada yang dicatat dong. Nah, alhamdulillah tetap masih banyak yang dicatat. Jadi kalau sekarang misalkan ya, saya sekarang misalkan WA istri, dari tanggal 1 Juli sampai sekarang tanggal 10 Juli biaya parkir saya berapa, istri saya punya datanya, punya catatannya biasa ya. Nah, itu sekarang, tapi pas zamannya punya duit enggak. Per hari berapa Mas data parkirnya Mas? Tergantung volume. Kadang saya pernah beserta ya mungkin suruhan karyawan untuk saya sendiri per hari kadang 20.000 hanya untuk parkir. Kali 30 ya kalau sebulan ya. 600.000 ya itu bisa untuk biaya parkir. Iya, karena karyawan saya mungkin harus kemana belum saya juga mampir itu sampai segitu. Itu baru parkir loh. Belum yang lain ya. Nah, kita mulai dari pertama kita harus tahu omsetnya dulu. Nih, contoh nih omset Kopi Angkasa dulu nih. Kopi Angkasa berapa? Nih, kita catat. Misalkan Kopi Angkasa omset saat ini 1 bulan katakanlah 20 juta nih, misalkan. Amin. Diaminin. Amin. Misalkan 20 juta. Nah, dari 20 juta berarti keuntungan itu mungkin katakanlah 2 juta lah, misalkan. Tapi kalau kopi kelihatannya harusnya lebih. Tapi kita main ini lagi kena PPKM. SP2. Sudah SP2. Jadi omset mudah-mudahan karena PPKM nggak tergoda pinjol. Ya, ini pengurusnya insya Allah keuangannya wis. Ya walaupun saya juga ngerti mumet tapi nah ini misalkan kita pertama yang harus 18 juta pokok harus dipisah Mas, dan nggak boleh diutak-atik untuk kepentingan lain. Yang 18 juta berarti harus untuk belanja, harus untuk benar-benar belanja supaya barang ada terus. Nah, berarti kita main sekarang keuntungan. Nah, yang kita bahas sekarang adalah keuntungannya. Nah, katakanlah ini angka 20 juta, 2 juta. Maka yang harus dikeluarkan pertama yaitu untuk zakat. Zakat 2,5%. Syukur main infak dan sedekah. Jadi zakat, infak dan sedekah 10%. Yang 2,5% untuk zakat, 7,5% untuk infak dan sedekah. Nah, infak dan sedekah itu kalau bingung bisa disalurkan lewat lazismu. Lazismu. Itu. Nah,
Lo Mas Sabar di WA. Jangan lupa anggota DPR zakatnya ke Lazis. Mas Sabar berarti di WA. Nah, Aku suara zakat. sudah jadi di 10%. Ini teman saya ada yang luar biasa Mas di Bandung. Ya. Di Bandung dia pengusaha herbal. Dia malah zakat infak sedekahnya 90% Mas. Dia hidup cuma 10% dari pendapatan. Nah, Berarti berapa itu Mas? ya pokoknya 90%-nya itu cukup untuk biayai 3 pondok pesantren. Oh, banyak itu. Iya, karena dia pengusaha nasional. Iya. Nah, yang luar biasanya nih Mas, yang 10% cukup untuk hidup dia beserta dengan 3 orang istri. Coba. Penghasilan diambil 10%. 90% yang untuk zakat Iya, infak sedekah, 90% dia sedekah. hidup 10% saja. 10%. Tapi cukup untuk menghidupi 3 istri. Banyak itu. Banyak. Nah, Kalau dihitung satu istri 5 juta saja itu udah paling tidak harus pegang 20 juta. Ya, Sensitif nih, sensitif. ini jangan dilanjutkan karena pemirsanya ini banyak yang ibu-ibu nanti sampai protes. Ini bahas untuk masalah yang itu nanti ada sesi sendiri lagi. Ini ada NA yang nonton nggak ya? Nanti dilaporkan ke istri saya di majelis tablik Aisyah nanti dilaporin. Nah, terus jadi sekarang zakat infak sedekah sudah. Terus yang berikutnya yaitu di saving Mas. Saving itu kita harus nabung. Nabung itu harus di awal, nggak boleh konsep sisa. Kalau di konsep sisa nggak bakalan sisa Mas, nggak bakalan sisa. Apalagi sekarang hampir semua transaksi pakai ATM, pakai ATM. ATM tersebar di mana-mana. Jangan ngerti nggak tahu arti ATM Mas? Apa ya? Arto telas mendat. Jadi kalau uang habis langsung ngambil. Jadi arto telas mendat. Akhirnya kalau kita nggak dipaksa, ya sudah duitnya nggak nyimpen nih ATM. Jadi kita harus menyisihkan di awal. Kalau bisa yang jangan pakai ATM. Ini rawan diambil. 24 jam ATM bisa diambil kapan. Nah, itu saving di 10%. Nah, terus yang berikutnya kebutuhan hidup dulu, bayar anak sekolah, listrik, pulsa, terus berangkat kerja setiap hari atau apa gitu. Nah terus yang terakhir baru duit ini mulai untuk pelunasan yang pinjol-pinjol itu dikumpulkan, lunasi satu persatu. Nah selama ini yang namanya orang punya utang banyak, pikirannya kalau bisa hari ini selesai Mas. Iya. Kalau bisa. Betul. Nah, itu. Pokoknya sudah pusing nggak mau dikejar-kejar dokter. Kenapa? Dari satu-satunya dosa yang diperangi Allah dan Rasulnya di Al-Baqarah 279 itu masalah riba. Karena riba itu salah satunya sangat dekat dengan syirik Mas. Karena semua orang yang punya utang kalau ditanya, jangan kepengen lunas kapan Mas? Segera, hari ini. Padahal semua itu nggak ada yang instan, nggak ada. Karena apa? Mie instan saja yang promosinya instan tetap harus ngodok banyu, harus rebus air. Nah ini kan contohnya gitu. Nah ini saya baru kejadian 2 pekan ini nih Mas. Ini 2 pekan saya dapat telepon dari Surabaya. Utangnya tidak begitu banyak, 64 miliar. 64 miliar. Berapa banyak itu duitnya? Nah, 64 miliar ingin segera cepat selesai. Akhirnya lari ke Pantai Selatan Mas. Kemarin baru kepengen mencairkan dana gaib, habis 1 miliar Mas. Jadi bukan selesai masalah utang tambah 1 miliar tambah mumet ya. Ini baru. Tapi dananya cair ya Mas? Lah ya enggak. Kalau dananya cair mesti nggak nyari aku. Kalau nyari aku nanti wis mumet. Nah, itu. Nah, nanti selesaikan satu persatu. Nah, kalau kita bicara tadi golden money management enak nih Mas. Ngaturnya enak. Yang jadi masalah cuma satu. Nggak ada duitnya. Nah ini yang paling sulit ngatur golden money management itu nggak ada duitnya. Kalau ada duitnya gampang. Nggak ada yang diatur gini. Nggak ada yang diatur. Cuma nulis saja nggak ada. Kayak gitu. Nah dengan pola seperti itu, insya Allah nanti
kita lunasi satu persatu. Nah pada saat pinjol itu telatnya lebih dari sudah macet 3 bulan, kita nggak usah mikir bunga denda yang jadi segunung, nggak usah mikir itu. Siapkan mental, karena riba masalah iman, jadi diselesaikannya dengan iman. Utang masalah mental, jadi kita harus menyiapkan mental. Nah nanti pada saat sudah macet 3 bulan, si ini nego karena dulu pinjamnya 1 juta, sayangnya 700, nanti tagihan bisa jadi 5 juta atau berapa mas? Ini karena bunga denda jalan terus. Nah nanti kita tetap nego, seadanya uang cuma 700, nanti dimaki-makin ya. Bahasa kaki 4 sama DC-nya, kaki 4-nya dan lain-lain keluar. Tapi kita kembali lagi, kita sudah berani ngambil pinjol, berarti sudah berani ngambil risiko data disebar, risiko dimaki-maki, itu sudah satu paket, nggak boleh di ini. Nah nanti kita nego, tetap dianggap 700. Nah ini perang mental. Banknya butuh duit kembali enggak perusahaan mas? Pasti butuh uangnya balik. Nah, dia udah dapat untung kan? Yang pencairan itu 1 juta cuma cair 700. Nah kita tetap nego saja karena kita terimanya 700, nego 700 saja. Nah nanti mungkin kita dimaki-maki. Telepon besok pokoknya aku anaknya cuma 700. Gitu. Nah besok dimaki-maki lagi, tapi kita tetap jawab gitu. Lama-lama ya sudah sini 700-nya. Nah kalau sudah seperti itu, kita jangan cepet-cepet store. Minta bukti putusan bahwa kita 700 lunas dulu. Oh gitu. Iya. Nah begitu putusan sudah lunas, putusan sudah ada, baru kita store di pakai ATM atau pakai apa, nanti diklip jadi satu dengan putusannya. Ini untuk jaga-jaga apabila sudah jalan berapa lama, kadang masih muncul tagihan mas. Nah ini sebagai bukti. Kalau pinjol itu ada bukti pelunasan. Ya kita kan bayarnya kan enggak. Sebelumnya kita sebelum bayar, kita minta putusan dulu via email atau via email atau WA saja enggak apa-apa. Gitu ya. Jadi kalau sebelum muncul putusan itu jangan bayar, karena khawatirnya nanti masuk ke denda atau bunga. Padahal 700 bagi kita nyari duitnya saja sampai ya 1000 dengan kiri kanan lah ya gitu. Jadi harus ininya di ini dulu, nanti disimpan jadi arsip. Gitu. Nah itu cara negonya. Jadi ini benar-benar masalah mental. Untuk pinjol itu pertaruhan mental luar biasa. Nah jangan takut masuk kalau diancam pidana nih mas. Ini kebanyakan pinjol itu ditakut-takutnya dipidana. Sepanjang tidak malsu KTP, tidak malsu kartu keluarga, tidak malsu data-data itu perdata semua. Jadi aman lah ya, secara hukum aman ya. Walaupun kasuskan perdata. Walaupun pinjolnya pengertian ngasuskan perdata kan berarti dia harus ke pengadilan. Dan bayar pengadilannya ben karo utangnya pada baik. Iya. Jadi mereka lebih ke kalau gertak hukum, ya hukumnya perdata santai saja. Jadi itu. Jadi jangan kebanyakan pada paniknya di sini di situ. Nah. Itu baik yang resmi ataupun enggak resmi. Kalau yang legal enggak begitu ngancam-ngancam gitu. Legal tetap kalau legal itu cara nagihnya tetap seperti kita punya pinjaman biasa lah kayak di perbankan, di apa. Telepon juga masih maaf dengan Bapak Hadiono, ini kita dari ini ada nasabah kami namanya ini yang merupakan teman Bapak. Tolong bisa disampaikan ke beliau, masih bahasanya seperti itu. Beda kalau pinjol langsung kalau yang ilegal Bapak ini langsung jadi belum apa-apa juga kita sudah dipres sama mereka secara psikisnya terus pokoknya dia bisa gitu. Nah kalau Anda ya ini teman-teman saya yakin lah kalau yang teman-teman pemuda Muhammadiyah kan nggak mainan kayak gini nih, nggak mainan pinjol. Cuma mereka sering ditelepon nih, ini juga tips juga ya, sering ditelepon karena teman kita mungkin punya utang, dia didomba tadi, katanya kita itu sebagai penjamin. Nah pada saat kita ditelepon oleh mereka, ini sampaikan saja bahwa pada saat cair saya nggak ditelepon, sudah macet kayak gini diteleponnya saya nggak bisa bantu. Misalkan bahasa-bahasa kayak gitu bisa. Atau kita yang begitu sana telepon langsung kita ngegas nggak apa-apa, kita yang ngegas duluan. Oh jadi gara-gara jenengan
teman saya kemarin mau cerai sama suaminya, kayak gitu, kita yang ngegas dulu kayak gitu. Nah sambil di terakhiran kita juga berdakwah, Mbak, kalau bisa jangan kerja jadi debt collector Mbak, karena di Al-Baqarah 275 sampai 279 diceritakan tentang ribanya. Ini kan biasanya nggak kayak gitu. Ya sudah Mas, kita nggak usah bicara hadis, nggak apa-apa, nggak bicara Quran nggak apa-apa. Tapi biasanya DC-nya ada mbak-mbak. banyak. Oh banyaknya yang mbak-mbak. Level-level cuma Mbak-mbak masa sih? DC-nya mbak-mbak masa sih? Gimana? Tertarik? Ya. DC-nya mbak-mbak. Nah, itu nanti kita berdakwah sambil Mbak kalau bisa segera di ini jenengan muslim sudah keluar kan belum segera tinggalkan Mbak, karena salah satu efek riba jenengan bisa jadi perawan tua. Katanya gitu sekalian, kadang mereka langsung ditutup padahal kita niatnya dakwah masih lama ini. Tapi ini tidak saya sarankan pada yang sudah berkeluarga. Kalau yang belum berkeluarga nanti Mbak nomor pribadi apa nomor kantor ya? Oh pribadi yang nanti dilanjut nanti malam. Nah itu kalau yang belum keluarga boleh. Sambil dakwah loh. Kalau mereka keluar kan kita dapat pahala juga. Nyimpen namanya buat dakwah loh ya. Bukan buat yang lain. Kita bahas serius, jangan terlalu serius. Bahas pinjol itu mati Mas. Itu katakan santai. Bahas yang pusing-pusing jangan serius-serius sangat. Ya. Saya nggak tahu ini kategorinya pinjaman online atau bukan online ya. Ya. Saya pernah beli laptop dengan model cicilan sama ya. Iya. 6 bulan. Iya. Nah itu tidak ketemu fisik pada saat ngambil barang, terus pembayarannya 6 bulan tapi per 15 hari ya Pak. Iya. Per 15 hari, kalau dikuruskan mungkin sekitar 3% kayaknya per bulannya. Nah itu tidak hanya melampirkan data-data ya, hanya foto, KTP dan tempat kerja. Nah mereka mengaku lewat dilindungi OJK juga atau sudah terdaftar di OJK. Memang ada yang model belinya barang, pinjamnya bentuk barang. Iya. Jadi itu bukan kategori pinjaman online. Itu kredit yang masuknya dia seperti itu. Mohon maaf ini jadi cerita merek ya. Maksudnya perusahaan itu biasanya pinjamannya lewat Adira Quantum, lewat mungkin FIF, lewat apa. Jadi itu memang ada survei. Iya, jadi maksudnya sebenarnya mereka survei, cuma pengertian surveinya mungkin by phone dan lain-lain. Secara prosedur perusahaan itu sebenarnya survei. Ya, cuma ya mungkin oknum lah. Jadi oleh toko di pihak ketiga kan ya? Enggak, memang dia bekerja sama dengan leasing. Oh, dengan leasing. Jadi, nah kalau itu dengan leasing panci pun itu akan muncul di data OJK, Slik OJK sepanjang kita pakai perusahaan-perusahaan yang induknya ke bank umum. Jadi tadi kayak laptop itu nanti akan muncul di Slik OJK, kemungkinan karena dulu mungkin pakai Adira, munculnya akan punya pinjaman di Danamon. Nah jadi itu memang dilindungi oleh OJK, memang pengawasan oleh OJK karena itu legal resmi. Jadi ini bukan pinjaman online. Jadi ada yang mungkin saya pernah lihat di Sliknya itu masih by checking dulu istilahnya, itu sepeda itu juga muncul kredit sepeda tapi lewatnya FIF muncul, terus kredit TV lewatnya kalau nggak salah Columbia misalkan itu juga muncul di Slik OJK kalau sekarang. Jadi resmi. Danaku apa itu? Ya resmi. Yang ojol ini online, pinjol bukan ojol. Pinjaman online ini handphone kita domai kan. Oh beda kalau handphone kita nomornya kita nonaktifkan bisa selesai nggak? Jadi gini, yang namanya utang piutang selesai itu harus dibayar bahasanya. Berarti tetap bayar ya? Tetap bayar. Kita sebagai muslim jangan sampai tidak membayar utang. Itu. Jadi yang namanya utang selesainya ya dibayar. Nanti arwahnya tidak sampai ke langit kalau dibayar. Jadi walaupun kadang di prosesnya kita mangkel ya, pengertian mangkel gini.
kita sudah Iya, dipermalukan dan lain-lain, ya mbok wis lunas kayak gitu maksudnya. Tetap harus bayar ya? Iya, tetap karena secara fikihnya memang harus bayar. Nah, kita nggak- Kecuali yang dianggap lunas itu kalau mau joget di rel. ada. Jadi tadi kasusnya ini si wanita disuruh joget telanjang di rel live pakai WA atau apa, direkam sama si DC. Itu ada yang sampai seperti itu penagihan di pinjaman online. Sadis kan? Sadis. Ya mudah-mudahan aja pada pinjaman online. Masih tertarik pinjol? Nah, terus ini, jadi tadi kita kan sering sudah dipermalukan pinjol, Iya. bukan berarti kita juga harus ngemplang, karena prinsip dasar utang harus dikembalikan. dibayar. Nah, cuma yang jadi kendala ini, nanti silakan bisa konsultasi dengan para ustadznya masing-masing. Ya. Kasusnya gini, pinjaman online tadi kan ada 3.193 perusahaan pinjaman online yang sudah ditutup oleh Kominfo. Ya. Sehingga begitu aplikasi ditutup, kita sudah terima di pinjaman ilegal. Nah, pada saat membayar, aplikasinya sudah ditutup. Karena ilegal. Nah, pertanyaannya mau membalikan ngirim kemana? nomor rekeningnya siapa? Kemana? Gitu ya? Kan ini kan jadi masalahnya di situ. Infakat. Nah, memang ada berapa yang ini, yaitu kita membayar titipkan ke lembaga amil zakat dengan akad bahwa kita pelunasan ke aplikasi ini. Nah, cuma yang saat agak ini adalah kita khawatirnya sudah bayar dipakai lembaga amil zakat, ini muncul lagi di pinjaman online. Itu bisa ini lagi. Kalau yang sudah dihapus oleh mungkin kan- Kominfo bisa muncul lagi. Nah, mereka mungkin kan akan menarik data lagi. Kita ditelepon, ditagih lagi, dikasih nomor rekening, kan khawatirnya gitu. Beda kalau kita mungkin punya utang piutang perorangan, kita sudah nyari ahli warisnya, sudah berusaha nyari ahli warisnya, tidak ketemu. Solusinya tadi ke lembaga amil zakat, kita membayar, jadi mensedekahkan ke atas nama ini, karena kita mau membalikan tidak bisa. Nah, ini yang jadi masalah di sini. Kalau yang pinjaman online yang ilegal, kalau sudah ditarik, kita khawatirnya sudah bayar ke lembaga amil zakat, ditagih lagi, ini yang muncul lagi. Yang online terdaftar di OJK, kalau kita pinjam ke satu tempat kok ada transferan dari yang lain, kalau yang menggunakan OJK melakukan itu enggak? Gimana Mas? Saya pinjam Dapat satu kiriman tempat, dari tapi ada pinjol yang kiriman lain. dari pinjol yang Enggak, lain. enggak. Kalau yang Resmi resmi OJK itu kita tidak ya? mereka pasti akan punya data pengajuannya. Ya, kalau Kalau- yang ilegal tadi kita pengajuan ke satu bisa cair di 5 titik kayak gitu. Oh, kalau Iya, yang kalau legal enggak. Jadi Legal kalau- legal itu karena diawasi oleh OJK sehingga mereka terintegrasi ya. iya, mereka tetap ada pengawasan, ada apa. Jadi mainnya juga main sesuai prosedur. oh, Yang main ugal-ugalan yang ilegal. Ilegal. Nah, pokoknya gaspol rempol remblong sudah. Gaspol remblong. bisa dikasuskan hukum nggak sih yang ilegal? Sangat bisa. Yang jadi masalah kita nggak tahu kantornya, yang mau dilaporkan siapa. Ini kayak barang gaib. Tapi utangnya nyata. Utangnya nyata, setornya nyata, tapi ada collection dan lain-lain, bingung kita. Ada pencairan uang gaib ini. Tiba-tiba rekeningnya kita isi uang. Kalau yang itu nggak masalah, ya nggak usah nyari utang, kita pinjam enggak. Nah, mereka akan ngancamnya adalah dipermalukannya itu. Itu di situ, di titik krusialnya. Nah, semua orang itu biasanya tidak siap sebar data, nangis-nangis ke tempat saya itu dan walaupun alhamdulillah kalau sudah ketemu saya itu bisa gulumani bisa. Mungkin wajah saya kan begini. Sudah tertawa lagi. Ya. Suami istri yang datang pada saat berangkat, suami istri datang besengut, alhamdulillah pulang dari tempat saya sudah gandeng tangan nih. Alhamdulillah. Itu kebahagiaan tersendiri Mas. Kita bukan bicara masalah materi. Kalau orang pulang dari tempat saya sudah bisa tertawa lepas lagi, itu jangan bahagia pola. Ini kita bicara ini Mas. Kalau CBR kan nangani semua jenis utang ya. Kita khusus yang pinjol. Yang pinjol itu yang sudah ditangani sama Mas Tadiono ada berapa? Ada grup
grup khusus pinjol. Khusus Pinjol ini mungkin bisa ditampilkan nomor, nanti kalau yang terjerat pinjol bingung mau ngubunginya bisa ngubungi nomor saya saja nggak apa-apa. Nanti saya ada grup khusus nangani pinjol. Nah itu bagaimana teknisnya nanti yang dampingi para senior, jadi orang yang punya titik 70 titik utang pinjol dulu. Ada yang 120 Mas, 120 pinjaman online ilegal. Aplikasi legal pinjol dan ilegal. Jadi dulu itu begitu dia buka HP, panggilan tidak terjawab bisa 200 Mas. Nah itu nanti dia yang akan mendampingi karena dia benar-benar berangkat dari pengalaman pribadi ya. Itu. Nomor yang belakangnya apa nih? Yang belakangnya 77. Ya, itu nomor khusus admin. Kalau yang belakangnya 79 khusus nomor yang mau transfer. Urusan ada yang menerima infak ya. Sebutin nomornya. Nggak hafal ya? Oke, 0811 tapi agak nggak hafal. Oh iya, di situlah. Pinjaman yang resmi, ya. Dia ikut suku bunga nggak? Nanti tergantung kebijakan perusahaan, tetapi tetap suku bunganya tidak begitu besar. Jadi dia lebih main kayak di suku bunga kartu kredit. Berarti tidak 1.700.000 dong. Tapi ada biaya pelayanan kan? Ya, tetap. Tapi beda kalau masih OJK terus ya, suku bunga dan berperilaku normal cuma dia online. Iya. Berarti nggak 1.000.000 dipotong 700. Ya, kalau legal lebih soft. Yang ilegal yang ugal-ugalan. Gitu. Kalau legal tetap dia nanti cara penagihan, terus suku bunga juga tidak begitu mencekik, kayak gitu masih ada potongan saat pencairan nggak? Tetap sama itu. Cuman nominalnya juga tidak seganas yang ilegal itu ya. Itu. Tapi bukan berarti saya menyarankan pada pinjam ilegalnya enggak. Memang ini sebagai perbandingan, terutama yang terjerumus nanti coba dicek dulu. Yang sudah terlanjur kena pinjaman online, dicek mana yang legal, mana yang ilegal. Setelah itu nggak usah panik, stop semua aplikasi dulu. Nah, jangan membuka aplikasi baru untuk menutup aplikasi. Nanti kenanya jadi tadi. Cara ngeceknya gimana? Cara ngeceknya yang dicari aja, ketik aja di Google pinjaman online legal. Oh gitu. Itu bisa langsung muncul. Ini kalau perdata terakhir nggak sampai 200 loh, 185-an pinjaman online lah. 200. Saya tadi kayaknya 200. Kalau yang pinjaman ilegal yang sudah ditutup, 3.193 pinjaman online ilegal yang sudah ditutup di aplikasi oleh Kominfo. Jadi posisi negara hadir melindungi itu lewat Kominfo. Lewat Kominfo dan lewat Bareskrim. Jadi kalau orang sudah kena pinjol, penagihannya sudah di luar batas kewajaran, norma-norma melanggar hukum, yang bisa dilakukan oleh nasabah. Kalau dia lapor ke OJK, karena ini ilegal, biasanya OJK hanya menyarankan untuk ke kantor kepolisian, karena ranah pidana, Bareskrim. Nah, cuma kalau pinjaman online kebanyakan di Polres itu belum bisa sehingga minimal di Polda laporannya gitu. Nah, terus ke Kominfo juga, lapor ke Kominfo, nanti Kominfo yang akan mencari aplikasinya. Nah, nanti ujung-ujungnya aplikasi itu ditutup oleh Kominfo. Ya. Nah, sekarang coba kalau kita buka aplikasi, buka masuk ke YouTube, masuk ke iklannya kan iklan pinjol semua ya, belum, ini masih lumayan lah kalau kita masuk ceramahnya Ustadz, di tengah-tengah dipotong iklan pinjol. Berkait orang itu. Nah, padahal si Ustadz ini nggak tahu ini bahwa di ceramahnya beliau ternyata disusupi itu nggak tahu. Dipotong. Iya, nggak tahu. Ada pertanyaan dari netizen barangkali Mas Dodi? Ini mantan sensitif tapi Perlu dibaca, perlu dijawab enggak? di WA itu. Enggak pinjol ya, Ya, nyanggup. jadi ini ada pertanyaan, ya ini
Tidak ada kaitannya dengan Pinjol. pinjol. Jadi lebih kaitannya dengan lembaga keuangan yang lain. Jadi mungkin yang ini lain waktu lah kita bahas khusus. Nanti lain waktu. Nah, ini kita kembali lagi agak sedikit ini kembali ke tadi. Kenapa orang bangkrut? Karena punya utang. Kembali lagi ke golden money management. Kalau golden money management pertama kan tadi zakat infak sedekah, saving, biaya hidup, terus bayar utang. Nah, kebanyakan dari kita begitu punya duit, yang dipikir pertama adalah bayar utang. Sehingga kita tidak pernah zakat infak sedekah. Tidak pernah itu. Nah, saving apa maning? Nah, kadang ini angsurannya lancar, anaknya menunggak SPP. Karena begitu ada uang di sini. Iya, itu langsung habis. Nah, terus untuk usaha warungan desa atau apa ya. Ini uang untuk bayar, begitu ada uang bayar angsuran, Kita nggak tahu bahwa duit yang bayar angsuran ini adalah seharusnya untuk modal. Jadi modalnya berkurang. Nah, warung ini awalnya jual sembako, 9 bahan pokok sembako. Karena duit setiap bulan habis untuk bayar angsuran, dia nanti 1 tahun berikutnya masih jualan sembako, Mas. 9 bahan kosong. Karena ya itu uangnya kan habis buat itu ya. Jadi malah dapat kayak suntikan dana pinjaman tapi malah bangkrut ya setelah itu. Kayak gitu. Nah, itu pentingnya kita mengatur yang namanya golden money management. Iya. Nah, itu tadi kan disampaikan antara bayar utang itu tadi. Ya. Bukankah kita harus mengutamakan utang? Tiba-tiba utang kita masih terus kita meninggal gitu kan? Ya, karena 3 hal yang harus disegerakan. Membayar utang, mengurus jenazah, menikah. Nah, tapi nggak pakai lagi, Mas. Utang pakai lagi ini. Ya, nah ini harus bayar utang dulu apa bayar infak sedekah dulu? Sebenarnya kalau kita berbicara tentang iman, ya berarti kalau kita itu ya langsung jual saja aset selesaikan. Langsung. Iya. Cuma permasalahan yang banyak yang datang ke tempat CPR itu ibarat orang penyakit itu sudah stroke, Mas. Jadi stroke itu dia datang ke tempat kita ke CPR, utang masih banyak nih. Nah, aset sudah habis. Sudah nggak punya kerjaan, jaminan milik orang lain. Nah, kalau kita solusinya jual aset, ya digawani bendo, Mas, aset orang lain dijual. Ini masalahnya. Beda kalau yang berani langsung lepas aset, sebenarnya setelah itu mungkin awalnya berat, tapi tenang. Setelah itu tenang. Ini satu contoh kasus yang kita dampingi di Tasik, Mas, Tasikmalaya. Beliau sebenarnya setiap hari itu nangis batin. Pengertian nangis batin ngajarnya di madrasah aliyah, ya. Fikih muamalah. Punya utang riba nih banyak banget. Jadi kalau ngajar ini nangis batin ya. Nah, kontra ya. Ya, kontra. Nah, pertentangan batin ini kalau di masa ini pertentangan batin ini biasanya dia itu kalau jam malam jam 1 jam 2 itu bangun untuk ngutang-ngutang. Biasanya ngutang itu karena efek stres. Stres antara pertentangan antara keilmuannya dia bertentangan. Nah, akhirnya itu ada 1-2 tahun lah pertentangan itu. Terakhir beliau berani ngambil keputusan rumah dijual, mobil dijual. Yang kredit itu dijual semua, terus untuk pelunasan. Nah, dia kembali ke rumah mertua. Pas kebetulan mertuanya juga ibu mertua tinggal sendirian. Jadi ditakoni wong lemes jawabnya. Untung masih ada rumahnya mertua. Nah, sudah. Tapi dia masih punya kredit SK-nya di bank. SK-nya di sekolah. Ya, karena sekarang PNS itu semua sudah pindah kerja semua, Mas. Sekarang SK-nya perbankan semua. Kalau nggak salah data terakhir di 97%, SK ASN itu di perbankan. Mohon maaf ya, ini bukan menyinggung ini, tapi ini data ya, data di situ. Sehingga ini di masa PPKM ya, kan ada yang usul potong gaji ASN, lah yang sudah dipotong sama bank. SK-nya sudah di bank. Nah, ini mohon maaf ini saya cuma menyampaikan data ya, bukan. Nah, terus
begitu dijual semua, dia masih tetap punya utang Mas, dengan jaminan SK. Yang dia lakukan adalah, yang bisa dilakukan adalah memperbaiki ibadah. Jadi beliau itu sholatnya luar biasa, sholat tepat waktunya, sholat malam dan lain-lain, terus baca Qur'annya diperbaiki. Selang 1 tahun itu beliau dapat sertifikasi, dan ternyata ada revisi sertifikasi yang beliau seharusnya sudah dapat sertifikasi tahun keberapa kayak gitu. Iya. Jadi ada rapelan sertifikasi. Rapel sertifikasi rezeki domplok ya, Iya. alhamdulillah. Padahal satu provinsi itu berapa ribu orang Iya, kan? iya. Yang dapat revisi itu cuma 19 termasuk beliau. Iya. Nah, revisi itu akhirnya uang yang dapat dari revisi itu cukup untuk nebus SK, tapi itu memang ilmu benar-benar rezeki datang dari arah yang tidak terduga ya. Jumlahnya itu cuma beda ratusan ribu saja Mas untuk pelunasan ngambil SK-nya. Sisanya cuma ratusan ribu. Iya, kalau nggak sisa kurangnya, nomboknya. Saya lupa itu kurang, kelebihan apa kurangnya. Jadi memang itu kuasa Allah beneran. Jadi memang. Iya betul. Nah, yang itu. Jadi kalau yang PNS paling itu yang memang harus dilakukan. Iya. Ya. Apa pertanyaan? Mas Sudi? Jam 9 1,5 jam. Oke, baik. Netizen dimanapun berada, ini waktunya sudah 1,5 jam kita dari target waktu 1 jam. Ya. Ini podcast Pemuda Muhammadiyah yang perdana. Diskusinya asik sekali sehingga kita nggak terasa sudah sampai 1,5 jam. Mungkin untuk mengakhiri, Mas Hadiono mungkin ada closing statement untuk para netizen atau untuk teman-teman Pemuda Muhammadiyah, angkatan Pemuda Muhammadiyah khususnya di Banyumas ini. Dianjurkan untuk pinjol apa nggak usah? Silakan Mas Hadiono. Ya, terima kasih ini. Jadi yang pertama setelah tadi 1,5 jam saya cerita begitu banyak pinjaman online, saya yakin satu kesimpulannya sudah pada takut. Jadi jangan coba-coba mendekati pinjaman online. Yang pertama. Yang kedua, harapan saya setelah mengikuti ini, cobalah di warga sekitar edukasi ke tetangga, teman dan lain-lain supaya jangan pada mendekati pinjol lah, jangan mendekati itu. Nah, itu terus yang berikutnya yaitu bagi yang sudah terkena pinjaman online, nanti saya ada grup khusus untuk menangani pinjaman online. Nanti bisa, kalau yang di Facebook bisa meninggalkan nomor telepon Anda di Facebook di komen, nanti tim kita akan hubungi, nanti akan kita masukkan dan diarahkan ke terdekat. Nah, kalau yang teman-teman Pemuda Muhammadiyah di wilayah Kabupaten Banyumas bisa datang ke sekretariat kami saja. Jadi nanti penanganannya lebih intens. Tapi saya yakin lah Pemuda Muhammadiyah nggak ada yang dolanan pinjol lah. kecuali ada yang hilaf. Pinjam maksudnya utang. Nah, terus walaupun poin berikutnya, walaupun kita sudah dipermalukan dan lain-lain, yang namanya utang tetap harus dikembalikan, yaitu pokoknya. Jadi nanti kita tawar pokoknya. Terus menyelesaikan utang tadi kembali iman dan strategi. Nah, iman nanti perbaiki ibadahnya. Terus strategi bagaimana ikhtiar menghadapinya. Manajemen itu ya. Berikutnya yaitu manajemen keuangan yang golden money management kita tata ulang. Zakat, infak, sedekah jangan lupa. Nah, infak sedekahnya bagi teman-teman di Pemuda Muhammadiyah silakan salurkan ke lewat Wasismo. Itu. Terus nanti saving itu untuk nyimpan uang untuk mengembangkan usaha supaya utangnya cepat selesai. Setelah itu biaya hidup dulu, terus sisanya dikumpulkan lunasi utang satu persatu. Yang pinjaman online yang ada 10 atau apa, kita nggak bisa langsung 10 lah langsung karena duitnya juga gentenan gantian. Jadi lunasi satu persatu, bisa dimulai dari yang paling reseh dulu. Pengertian paling reseh jam 5 pagi sudah telepon. Ini yang diselesaikan dulu. Gitu. Jadi prioritas lah ya. Atau mungkin dari yang terkecil dulu. Kalau terkecil kan terjangkau. Jadi mungkin yang 300, 400. Jadi dalam waktu sebulan kita bisa mungkin kalau punya 15 sebulan bisa menyelesaikan 3.
besoknya berapa. 1 tahun insya Allah selesai. Jadi nanti menyelesaikan utang juga butuh proses. Jangan berpikir instan tadi seperti itu. Nah, itu mudah-mudahan ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Mudah-mudahan kita hindari segala jenis utang riba, hindari. Nah, yang sudah terlanjur, ya mari kita sama-sama berdoa, sama-sama ikhtiar untuk segera bisa lunas utang. Tenang, nanti Pak Komandan kita doakan semua. Dan jangan lupa minta skrup nyari utang pokok. Iya. Komandan kan pasukannya banyak. Dikumpulkan. Utang ini Mungkin itu Oke. jadi yang pesan-pesannya, dan mudah-mudahan kita semua bisa segera bebas dari utang, bebas dari utang riba. Oke. Itu ini sekaligus saya juga nanti mohon maaf, mungkin selama saya tadi menyampaikan ada beberapa guyon yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Terus nanti kita yang memang sudah terlanjur kena pinjaman online, insya Allah akan kita dampingi. Iya. Ya, tapi dampinginya adalah mental dan strategi, tidak ada pendampingan uang. Nah, itu titik poinnya di sini. Tidak ada pinjaman anak menurut Dan kita karena ya. kita kalau bentuk kita mental belum disiapkan, iman belum disiapkan, Iya. utang ditutupi oleh kita, Iya. besok utang lagi mas. Sehingga Iya, maka iman dan mental yang harus didahulukan, Betul, bukan betul, masalah betul. uangnya. Revolusi mental. Ya. Ya, mungkin itu mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih sekali Mas Hadiono sudah hadir bersama kita di podcast Pemuda Muhammadiyah yang perdana ini. Sangat banyak ilmu yang telah kita serap. Jangan lupa itu tadi pesannya, jangan berani-berani untuk hutang itu ya. Karena hutang itu jelas di agama kita Islam kan haram hukumnya ya. Jadi mari kita bersama-sama untuk sebisa mungkin ya, kalau sangat tidak terpaksa sekali, jangan hutang. Kalau terpaksa hutang ya hutang sama teman lah yang nggak diribanya. temannya juga nggak punya. Ke majelis ekonomi PDPR. Majelis ekonomi PDPR. Baik, pemirsa, kami informasikan ini adalah podcast Pemuda Muhammadiyah. Malam ini tayang pertama. Insya Allah kita akan membahas banyak tema-tema yang menarik dan tentunya akan kita bahas secara santai dengan obrolan-obrolan yang tidak terlalu serius tapi tetap ada isinya. Itu yang terpenting sehingga kita nanti bisa mengambil manfaat dari podcast-podcast yang akan kita tayangkan di YouTube Pemuda Muhammadiyah. Jangan lupa like, subscribe, And share. komennya yang top. Nyalakan lonceng. Jangan lupa nyalakan lonceng ya. Biar kalau kegiatan kita berjalan ada tanda untuk Anda untuk senantiasa mengikuti kegiatan ini. Oke, seperti itu rekan-rekan Pemuda Muhammadiyah, angkatan Pemuda Muhammadiyah di Kabupaten Banyumas dan para netizen dimanapun Nasional. Anda bisa luar Jawa. Di mana pun Anda berada. mengakses ya. Bahkan ada yang sampai ke luar Jawa ya. Ya, karena di grup ini juga kita share di grup CPR. Oh. Jadi di grup CPR ada yang live di YouTube, Iya. ada yang live di Facebook grup CPR. Oh ya, ini sangat luar biasa. Jaringannya Mas Hadiono juga sudah se-Indonesia sehingga podcast ini disaksikan sampai ke luar Jawa. Jelang go internasional. Jalan ke internasional. Baik, terima kasih Mas Hadiono. Sekali lagi mudah-mudahan sukses untuk Amin, Mas amin. Hadiono. CBR-nya sukses, banyak Amin. memberikan manfaat untuk masyarakat Amin. dan untuk warga se-Indonesia atau mungkin nanti sedunia. Amin, 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 amin. Amin ya Rabbal alamin. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan dalam membawakan podcast kesempatan malam hari ini. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Mas wabarakatuh. Hadiono. Kita pemuda Muhammadiyah, Quran dan Sunnah dasar hidup kita, membangun dengan ilmu dan akhlak dalam jihad fisabilillah.
Bangsa pemuda Muhammadiyah, Quran dan Sunnah dasar hidup kita, membangun dengan ilmu dan akhlak dalam jihad fisabilillah. Teguhkan sikap hidup kita, amar ma'ruf nahi mungkar, rela berkorban jiwa raga, wujudkan masyarakat utama, selalu siap sedia, selalu bergembira, masa depan hidup kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Indonesia kita jaya. Teguhkan sikap hidup kita, amar ma'ruf nahi mungkar, rela berkorban jiwa raga, wujudkan masyarakat utama, selalu siap sedia, selalu bergembira, masa depan hidup kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Indonesia kita jaya, Indonesia kita jaya, Indonesia kita jaya.